Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbayanti, NIM F2018-01213. Saya dari kelas B4 Farmasi ingin mempresentasikan hasil PPT yang saya buat tentang pengembangan obat. Yang pertama, definisi obat. Obat merupakan suatu zat yang digunakan untuk diagnosa, pengobatan, melunakkan, penyembuhan atau pencegahan penyakit pada manusia atau pada hewan. Kedua, obat bersifat menyembuhkan. Ketiga, obat bersifat toksik atau tergantung pada dosisnya. Kemudian ilmu yang mempelajari masalah penggunaan obat. Yang pertama farmakologi, kedua farmakokinetik, ketiga farmakodinamik, keempat farmakoterapi, dan yang kelima toksikologi. Selanjutnya penggolongan obat berdasarkan sumbernya. Yang pertama obat alamiah. Obat yang terdapat di alam yaitu pada tanaman, hewan, dan mineral. Contohnya quinin, atropin, minyak ikan, belerang, dan kalium bromida. Kedua, obat semisintetik, yaitu obat hasil sintesis yang bahan dasarnya terdapat di alam. Contohnya morfin menjadi kodein. Dan yang ketiga, obat sintetik murni, yaitu obat bahan dasarnya tidak berkhasiat, setelah disintesis akan didapatkan senyawa dengan khasiat farmakologi. Contohnya analgetika, antihistamin, dan diuretik. Dari 250 obat pada daftar obat esensial yang dikeluarkan oleh WHO, sumber-sumber obat dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, sintesis kimia 48,9%, semisintetik 9,5%, mikroorganisme 6,4%, vaksin 4,3%, sera 2%, mineral 9,1%, tumbuh-tumbuhan 11,1%, hewan 8,7%. Kemudian macam-macam efek obat. Yang pertama onset dan durasi. Di sini onset merupakan waktu dari saat obat diberikan hingga obat terasa kerjanya atau efeknya, sedangkan durasi merupakan waktu obat mulai bereaksi atau berefek sampai hilangnya efek obat tersebut. Kemudian efek obat terhadap tubuh dipengaruhi oleh formulasi obat, cara pemberian obat, dan efek obat dapat bersifat lokal dan sistemik. Selanjutnya, macam-macam efek obat. Macam-macam efek obat terdapat 5 bagian. Yang pertama efek terapi, kedua efek samping, ketiga efek teratogenik, keempat efek toksik, dan yang kelima idiosinkrasi. Kemudian pengembangan obat. Usaha penemuan obat baru pada umumnya bersifat coba-coba atau trial and error. Biaya pengembangan obat baru sangat mahal dan memakan waktu yang lama. Perlu adanya pengembangan obat secara terarah atau rancangan obat rasional. Selanjutnya, rancangan obat rasional, yaitu usaha untuk pengembangan obat yang telah ada, yang sudah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya atas dasar penalaran yang sistemik dan rasional dengan mengurangi faktor coba-coba seminimal mungkin. Kemudian tujuan rancangan obat rasional. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik, dengan biaya yang layak secara ekonomi, efek samping yang minimal, bekerja lebih efektif, masa kerja lebih lama, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Selanjutnya, skema pengembangan obat baru dan tahap-tahap uji klinik. Di sini bisa kita lihat, yang pertama itu pencarian senyawa aktif, kedua penapisan farmakologi, uji farmakologi lanjut, uji klinik fase 1 atau keamanan,
uji klinik fase 2 efikasi, uji klinik fase 3 atau efikasi multi-center, aplikasi obat baru, pemasaran obat, dan yang terakhir uji klinik fase 4 post marketing. Pertama, uji klinis fase 1. Di sini kita bisa lihat, pertama itu dilakukan beberapa volunteer sehat, kedua uji klinis fase meliputi uji farmakologi klinik, studi metabolik, studi efikasi, dan studi farmakokinetik, uji toksisitas kronik, uji karsionogenik, dan yang terakhir penentuan dosis efikasi. Kedua, uji klinis fase 2. Pertama, dilakukan terhadap penderita atau pasien dalam jumlah terbatas. Kedua, tujuan untuk melihat efek keamanan obat. Ketiga, pengembangan formulasi. Keempat, stabilitas obat. Dan yang kelima, proses ini memerlukan waktu antara 3-6 tahun. Ketiga, uji klinis fase 3. Dilakukan percobaan klinis pada volunteer yang sehat dan pasien dengan desain double blind. Kedua, tujuan untuk evaluasi efikasi, toleransi obat, monitoring efek samping, dan ketiga, dilakukan uji produksi dalam skala besar. Keempat, hasil dari uji klinis fase 3 adalah dokumen evaluasi terapeutik dan klinik. Kelima, hasil uji klinis fase 3 menentukan bisa tidaknya obat baru beredar di pasaran. Dan yang keempat, uji klinis fase 4 dilakukan setelah obat beredar di pasaran. Tujuan untuk memastikan keamanan obat dan memantau resiko-resiko yang mungkin terjadi akibat penggunaan obat. Kemudian contoh hasil rancangan obat rasional. Bisa kita lihat di slide yang pertama, pralidoxim, yaitu digunakan sebagai obat penunjang atropin pada pengobatan keracunan oleh senyawa organofosfat. Kedua, aciclovir, yaitu senyawa antivirus yang efektif terhadap herpes. Ketiga, brocresin, yaitu antihistamin. Keempat, captopril yaitu antihipertensi, dan yang kelima alfa metildopa, yaitu antihipertensi. Selanjutnya, pengembangan obat modern. Pengembangan obat tradisional yang kandungan zat aktifnya cukup besar Selanjutnya, pengembangan obat modern. Pengembangan obat tradisional yang kandungan zat aktifnya cukup besar 2%, sehingga mudah diisolasi dan dimurnikan. Isolat yang sudah murni inilah siap dikembangkan menjadi obat modern, yang siap diresepkan oleh dokter yang kualitasnya mirip dengan bahan aktif obat modern. Kadar bahan aktif besar sehingga tanaman obat dikatakan sebagai sumber bahan obat atau perkusor. Kemudian pengembangan obat tradisional. Pengembangan obat tradisional yang kandungan zat aktifnya kecil 1% sehingga sulit diisolasi. Dalam hal ini kandungan kimianya akan banyak jenisnya sehingga dapat dikatakan sebagai standarisasi ekstrak tanaman obat atau campuran galenik. Standarisasi dalam hal ini dapat dilakukan mulai dari bahan baku obat sampai menjadi sediaan fitofarmaka. Ekstrak terstandar atau multikomponen atau campuran bahan aktif, sediaan fitofarmaka yang mengandung ekstrak terstandar yang berkhasiat, terjamin kualitasnya, keamanannya, serta kemanfaatan terapinya, atau jamu, OHT, dan fitofarmaka. Terima kasih. Itulah hasil yang saya bisa sampaikan, yang saya presentasikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.